Makna pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 terkait mengatur tentang kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal ini merupakan landasan hukum yang menyatakan bahwa yang pertama, setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali memiliki hak untuk terlibat dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, juga mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan mencakup segala tindakan yang diambil untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi rakyat, serta memastikan stabilitas nasional baik dari ancaman militer maupun ancaman non-militer. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada sektor militer saja, tetapi juga mencakup peran serta masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Nah, secara keseluruhan, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menggarisbawahi bahwa pertahanan negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia, baik melalui pelayanan di militer maupun melalui kontribusi dalam kegiatan lainnya yang mendukung keberlanjutan dan keamanan negara. Peran siswa SMA dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, siswa SMA sebagai generasi muda dapat berperan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dengan cara-cara yang relevan dan sesuai dengan kapasitas diri mereka masing-masing. Nah, berikut contoh-contoh konkret peran yang dapat dilakukan oleh siswa SMA. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran bela negara. Nah, siswa SMA dapat mengikuti mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan nilai-nilai bela negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, selain itu juga dapat mengikuti program kegiatan pramuka atau latihan dasar kepemimpinan yang mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat berkebangsaan. Yang kedua, berperan dalam keamanan sosial. Nah, di sini dengan mengaktifkan diri dalam organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada ketertiban umum, seperti Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlimnas, yang dapat membantu menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga menjaga keamanan di sekolah dengan menjadi pengurus OSIS atau menjadi bagian dari program keamanan lingkungan sekolah yang mengawasi keamanan di dalam dan sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga, menanggulangi ancaman non-militer. Nah, siswa dapat berperan aktif dalam program pemberantasan narkoba. Nah, penanggulangan radikalisasi atau kampanye anti-hoax yang merupakan ancaman non-militer terhadap keutuhan negara. Nah, selainnya juga itu menjadi relevan ya dalam kegiatan sosial atau penanggulangan bencana yang membantu masyarakat yang turut mendukung stabilitas sosial dan keamanan negara. Keempat, yaitu menggunakan teknologi untuk keamanan cyber. Nah, dengan ini mengedukasi diri dan teman-teman mengenai pentingnya keamanan cyber dan anti penipuan online yang juga merupakan bagian dari upaya pertahanan negara dalam menghadapi ancaman-ancaman dari dunia maya. Nah, selain itu, siswa SMA juga memiliki ketertarikan ya dalam bidang teknologi pastinya akan dapat menjadi cyber defender dengan mengikuti pelatihan tentang keamanan internet atau bergabung dalam komunitas yang mengedukasi tentang bahayanya atau penyebaran informasi palsu di media sosial. Untuk menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, khususnya siswa SMA nih, diperlukannya pendekatan yang tepat agar mereka memahami pentingnya peran mereka dalam mempertahankan negara. Beberapa caranya yang dapat dilakukan, yang pertama, pendidikan dan sosialisasi, yaitu memasukkan nilai-nilai bela negara dan kurikulum pendidikan, termasuk melalui pelajaran PKN yang membahas tentang hak
dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Selainnya, menyediakan program pelatihan kepemimpinan yang mengajarkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat nasionalisme, seperti yang dilakukan dalam kegiatan pramuka, paskibraka, atau OSIS. Yang kedua, penyuluhan dan kampanye. Mengadakan kampanye nasional melalui media sosial yang melibatkan generasi muda untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bela negara, seperti HTTPS bela negara di platform media sosial. Selainnya, mengajak para pemuda untuk berpartisipasi dalam gerakan kebangsaan yang mempromosikan cinta tanah air, penguatan persatuan, dan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara yang harus dijaga-jaga bersama-sama. 3. Pemberdayaan organisasi pemuda. Pemerintah atau pihak sekolah ini dapat bekerja sama ya dengan organisasi pemuda, misalnya dengan pramuka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memupuk semangat bela negara seperti pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang mengembangkan rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, perlibatan dalam kegiatan sosial dan lingkungan, yaitu dengan membentuk kelompok atau komunitas di sekolah yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengkampanyekan kesadaran terhadap keberagaman. Kegiatan seperti ini dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya gotong royong, persatuan, dan rasa memiliki terhadap negara. Selainnya itu, yaitu dengan mengadakan program magang atau kegiatan pelatihan bela negara yang melibatkan siswa SMA dalam kerjasama dengan TNI atau Polri untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya pertahanan negara. Yang kelima, kegiatan simulasi dan latihan fisik tentunya. Nah, dengan ini kita dapat mengadakan kegiatan seperti latihan dasar kepemimpinan atau simulasi bela negara di sekolah untuk memberikan pemahaman praktis kepada siswa tentang tanggung jawab mereka itu sebagai warga negara yang turut dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.